Halo Sobat Noba, PTTH Dunia 1000 Besar episode 174 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Cailin kembali ke klan Medusa untuk menuntaskan takdirnya. Dengan kekuatan darah 10 warna Swelling Piton, dia membuktikan diri sebagai pewaris sejati dan diakui sebagai Ratu Medusa yang baru. Melalui kekuatan luar biasa dan ketegasannya menaklukkan para pemimpin suku, dia menyatukan kembali ras Medusa dan menandai awal dari kebangkitan mereka. Sementara itu di Pavilion Fengxiang, 5 tahun telah berlalu sejak Xiaoyan meninggalkan sekte untuk berlatih. Seluruh murid kini bersiap menghadapi pertandingan besar antara 3 istana, langit, bumi, dan manusia, yang menjadi ajang penentuan menuju sekte super. Namun ketidakhadiran Xiaoyan membuat banyak pihak bertanya-tanya dan meremehkannya, termasuk Ye King dari Aula Bumi dan gadis penyihir kecil Ling Xuan yang diam-diam menaruh rasa penasaran terhadapnya. Ketika semua orang sibuk berspekulasi, Xiaoyan akhirnya kembali. Pada saat ini ledakan dahsyat mengguncang langit di atas wilayah Pavilion Fengxiang, menggetarkan udara dengan riak energi yang meluas ke segala arah. Di tengah dentuman itu, sosok Xiaoyan menatap ke langit dengan mata tajam. Gerakannya tampaknya agak besar, gumamnya perlahan. Dia merasakan aliran samar kekuatannya muncul dari dalam Pavilion Fengxiang. Gelombang aura yang kuat dan misterius, seolah ada mata-mata tersembunyi yang sedang memperhatikannya. Xiaoyan pun mengatakan, "Shen Yan, kembalilah dulu. Di dalam Pavilion Fengxiang terdapat beberapa ahli yang sangat menakutkan. Meskipun mereka belum tentu berniat jahat, namun kewaspadaan tetap harus dijaga." Shen Yan mendengus ringan dan kembali memasuki tubuh Xiaoyan. Namun sebelum benar-benar menghilang, dia sempat berbicara. "Aku tahu, benar-benar merepotkan. Ngomong-ngomong, roh naga di dalam penguasa suarmu terluka cukup parah saat bertarung melawan bayangan energi darah iblis. Sekarang aku sedang membantunya memulihkan diri. Setelah dia keluar dari penyembuhan, kekuatan jiwanya pasti akan meningkat pesat." Xiaoyan mengangguk pelan. Dia masih mengingat jelas kondisi Long Yi saat itu. Kini, dengan bantuan Shen Yan, dia dapat sedikit tenang. Mata Xiaoyan kembali menatap ke arah langit, dan seulas senyum tipis muncul di wajahnya. "Selanjutnya, biarkan aku melihat seberapa kuat wilayah pembakaran langit ini." Begitu kata-kata itu terucap, tubuhnya bergetar hebat. Gelombang energi api yang sangat pekat meledak keluar, melingkupi seluruh langit. Api itu tampak jauh berbeda dengan perpaduan 23 api surgawi yang pernah dia gunakan sebelumnya. Dari warna dan alirannya yang kompleks, tersembur aura keheningan purba dan kehancuran yang mengerikan. Tiba-tiba, raungan panjang menggema di udara. Dari langit di atas Pavilion Fengxiang, muncul seekor ilusi ular api raksasa. Makhluk itu menjulurkan lidahnya, menatap Xiaoyan dengan kebencian yang membara. Xiaoyan menatap makhluk itu. Benar saja, wilayah langit pembakaran ini memang luar biasa. Hanya dari fluktuasi kekuatannya saja, seorang Dodi Bintang 7 pun belum tentu mampu menahannya. Dan sepertinya, ini bahkan belum kekuatan penuhnya. Tatapan mata Xiaoyan memantulkan cahaya tajam. Kekuatan jiwanya yang telah meningkat pesat membuatnya mampu menganalisis situasi dengan tenang. Tiba-tiba ular api itu membuka mulutnya lebar-lebar. Serentak, semburan api yang menakutkan melesat seperti meteor, meluncur langsung ke arah Xiaoyan dengan kekuatan yang cukup untuk menghanguskan ruang di sekitarnya. "Bagus, datanglah," teriak Xiaoyan lantang. Dia mengangkat tangannya, dan api menyalut seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, seluruh kekuatan itu terkonsentrasi di telapak tangannya. Saat semburan api menyambar, Xiaoyan menggenggamnya dengan satu gerakan ringan. Api yang seharusnya menghanguskan segalanya justru berhenti di genggamannya, lalu perlahan berubah menjadi kabut tipis yang mengalir keluar dari sela-sela jarinya. Xiaoyan menatapnya sekilas, kemudian bergumam, "Kekuatan api suci ditambah dengan kekuatan api surgawi. Menghadapi pengendali api biasa, aku tidak perlu gentar. Namun jika keduanya bisa benar-benar menyatu sempurna, mungkin aku dapat melampaui batas kekuatan dan menantang tingkat yang lebih tinggi. Hanya saja, tampaknya kedua energi ini sulit untuk benar-benar berpadu." Dia menarik nafas dalam, kemudian tersenyum tipis. "Sudahlah, biarkan berjalan sesuai waktunya." Setelah berkata demikian, tubuh Xiaoyan melesat turun dari langit, meninggalkan wilayah pembakaran langit yang perlahan kembali tenang. Begitu dia pergi, sosok ular api itu pun menghilang, menyatu kembali dengan udara kosong. Xiaoyan menapaki jalan setapak yang panjang, pandangannya menelusuri kompleks luas Pavilion Fengxiang yang terdiri atas 3 bagian utama, langit, bumi, dan manusia.
Di antara ketiganya, Aula Langit adalah yang paling kuat dan menjadi inti sejati dari sekte. Dihuni oleh murid-murid yang sangat sedikit namun berkekuatan luar biasa. Berikutnya adalah Aula Bumi, dengan jumlah murid terbanyak dan kekuatan yang hanya sedikit di bawah Aula Langit. Sedangkan Aula Manusia, tempat Xiaoyan berada, menempati posisi terakhir dalam peringkat. Namun meski dianggap yang paling lemah, nama Aula Manusia tetap bergema hingga ke seluruh wilayah Xuan Shantian. Semua karena satu hal legendaris, teknik pertempuran tingkat suci, Yi Tianqi. Teknik ini adalah warisan tertinggi Pavilion Fengxiang, diciptakan oleh pendiri generasi pertama. Selama ribuan tahun, belum ada satupun murid yang mampu mempelajarinya sepenuhnya. Namun meski demikian, namanya tetap tak pernah pudar, karena dia mewakili kehormatan tertinggi dari Pavilion. Ketika Xiaoyan perlahan menapaki jalan menuju Aula Manusia, 3 sosok tiba-tiba muncul menghadangnya. Mereka menatapnya penuh kewaspadaan. Salah seorang dari mereka, Ye King, melangkah maju. "Saudara, sepertinya wajahmu cukup asing," ucapnya. Mereka adalah 3 murid yang baru saja diperintahkan untuk menyelidiki gangguan di wilayah pembakaran langit. Xiaoyan tersenyum santai. "Hah, sepertinya aku tersesat. Baru saja selesai berlatih di luar, jadi agak lupa arah." Ye King mengernyit. "Lupa arah?" Tatapannya menajam seolah mengingat sesuatu. Xiaoyan menatap sekeliling, lalu bertanya, "Saudara, apakah kamu tahu arah menuju Aula Manusia?" Ye King menatapnya sejenak lalu menunjuk ke arah depan. "Lurus saja ke depan." "Tapi, saudara ini tampaknya benar-benar asing. Apakah kau melihat seseorang yang barusan menerobos masuk wilayah pembakaran langit?" Pertanyaan itu membuat Xiaoyan terdiam sesaat. Dia tahu bahwa percobaan kecilnya di langit ternyata telah menarik perhatian. Dia menggaruk kepala dengan canggung, lalu tersenyum. "Sejujurnya, orang yang kalian cari itu aku sendiri. Aku adalah Xiaoyan." Ye King membelalakan mata. "Engkau Xiaoyan? Xiaoyan dari Aula Manusia yang menghilang 5 tahun lamanya. Xiaoyan yang kabarnya meraih peringkat pertama dalam pertandingan poin dan mengalahkan Kaisar Hantu Kembar." Ketiganya menatapnya dengan keterkejutan yang bercampur waspada. Ye King bahkan bisa merasakan aura bahaya samar dari tubuh Xiaoyan, sesuatu yang tidak dimiliki oleh Dodi biasa. Xiaoyan tersenyum tipis, melangkah melewati mereka. "Jika di Pavilion Fengxiang ini tidak ada orang lain yang memiliki nama serupa, maka yang kalian bicarakan itu memang aku." Dengan langkah ringan, dia meninggalkan ketiganya yang masih terpaku di tempat. Ye King menatap punggung pemuda itu. Meskipun dia dapat merasakan bahwa kekuatan di hadapannya amatlah menakutkan, namun demi mencegah orang itu pergi begitu saja, dia akhirnya membuka mulut. "Kalau begitu, saudara muda, sebaiknya ikut aku menemui kakak kedua kami. Akhir-akhir ini wilayah pembakaran langit memang berada di bawah pengawasannya. Mengingat kejadian ini, tidak ada salahnya menjelaskan langsung padanya." Xiaoyan menghentikan langkahnya. Pandangannya tenang. "Menemuinya, aku baru saja kembali, bahkan belum sempat kembali ke Aula Manusia. Dan kalian sudah ingin menyeretku ke tempat lain." Kedua pengikut Ye King segera maju selangkah, berusaha menenangkan situasi. "Saudara senior, jangan salah paham. Kami ini dari Aula Bumi, tidak akan berbuat buruk padamu. Kami hanya ingin agar engkau menjelaskan sedikit saja. Setelah itu engkau bisa kembali dengan tenang." Xiaoyan menyilangkan tangan di dada. Matanya berkilat tenang. "Begitu ya? Kalau begitu bagaimana jika seperti ini saja? Kalian bertiga maju bersamaan. Jika kalian menang, aku akan ikut kalian. Bagaimana?" Mata Ye King langsung membulat. "Apa?" serunya tak percaya. "Kau ingin kami bertiga melawanmu sekaligus? Bukankah itu artinya kami menindas yang lebih lemah? Jika sampai terdengar, kami akan jadi bahan tertawaan seisi sekte." Xiaoyan menguap malas. "Kalau begitu, aku pergi." Dia melangkah tanpa memperdulikan mereka lagi. Namun baru 2 langkah dia menapak, suara dingin Ye King membentak dari belakang. "Berhenti!" Aura bergetar di udara, menunjukkan kemarahan yang ditekan. Dalam hati, Ye King merasa terhina. Sebagai murid Aula Bumi, dia memiliki kedudukan yang jauh lebih tinggi. Namun pemuda itu justru memperlakukannya seolah tidak berarti. Dia harus memberikan sedikit pelajaran. "Kalau begitu Xiaoyan, aku ingin bertukar jurus denganmu. Anggap saja sebagai bentuk pelajaran dari seorang senior kepada junior," ucap Ye King. Xiaoyan menatapnya datar, lalu menghela nafas singkat. "Hah, seharusnya dari tadi begitu. Baiklah, cepat, aku beri kau 10 detik. Wajah Ye King mengeras. "Anak muda, ada kalanya lidahmu tidak dapat menyelamatkanmu. Jangan sampai kesombonganmu menimbulkan musuh yang tidak sanggup kau hadapi," ucapnya dengan dingin.
Namun Xiaoyan hanya menatapnya tanpa minat. Lebih baik bicaralah setelah kau mampu bertahan 10 detik. Belum sempat Ye King bergerak, Xiaoyan sudah melangkah maju. Suara letupan udara meledak saat tinjunya menerobos ruang kosong. Serangan itu datang terlalu cepat, membuat Ye King nyaris tidak sempat bereaksi. Boom! Dalam sekejap tubuh Ye King dipaksa mundur. Dia segera meledakkan dokinya, memancarkan cahaya keperakan lalu melompat mundur dengan satu hentakan kaki. Refleks yang lumayan, ucap Xiaoyan. Dia sama sekali tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Ini hanyalah sparring antar sesama sekte. Namun bahkan serangan acak darinya sudah membuat Ye King tertekan hebat. Dalam pertukaran serangan itu, Ye King mulai menyadari sesuatu yang membuat jantungnya bergetar. Dia segera memusatkan dokinya, bersiap melepaskan sebuah teknik pertempuran. Melihat itu, Xiaoyan hanya tersenyum. Tubuhnya mulai diselimuti cahaya kekuningan redup, kekuatan api suci tanah. Ye King mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, membentuk pusaran petir di udara. Saudara muda, biarkan aku menunjukkan arti menghormati yang lebih tua. Xiaoyan tersenyum tipis. Dengan kekuatan seperti itu, ucapnya sinis. Ye King menatap dingin. Rasakan amarah petir ini. Bola petir pekat meledak dari tangannya, melesat deras ke arah Xiaoyan, memancarkan cahaya menyilaukan. Energi itu menyedot hampir seluruh doki di tubuh Ye King, membuat wajahnya sedikit pucat. Namun Xiaoyan hanya tertawa kecil. Bagus, datanglah. Tubuhnya segera diselimuti api kekuningan. Tanpa ragu dia menerjang langsung ke arah bola petir itu. Ledakan besar bergema. Gelombang kejut mengguncang udara hingga ke kejauhan. Beberapa sosok di tempat lain bahkan sempat berhenti menatap ke arah sumber suara. Bukankah itu arah kelompok Ye King yang sedang menyelidiki wilayah langit pembakaran? Apa mereka sedang bertarung? Cepat, kita periksa. Beberapa sosok segera melesat pergi. Sementara itu, Ye King tertegun melihat Xiaoyan langsung menabrak bola petirnya tanpa rasa takut. Gila, anak itu mau bunuh diri, serunya. Dia mencoba menarik kembali kekuatan, namun sudah terlambat. Bola petir itu tidak lagi merespon. Celaka, aku kehilangan kendali, teriaknya panik. Namun sebelum ledakan kedua terjadi, suara tenang menggema dari tengah cahaya menyilaukan itu. Saudara senior, teknik tingkat dewamu tidak seberapa. Seketika cahaya menyebar, menyingkapkan sosok Xiaoyan yang berdiri tegak. Di antara bibirnya tampak percikan listrik yang perlahan padam. Dia benar-benar telah menelan bola petir itu. Ye King terdiam kaku, wajahnya memucat. Gila, ini benar-benar gila. Desisnya ketakutan. Xiaoyan menepung debu di bajunya, melirik mereka bertiga dengan senyum dingin. Orang-orang aula bumi, ternyata hanya segini. Langkahnya perlahan berbalik. Lain kali kita bertemu. Ingatlah, aula manusia bukan tempat yang bisa kalian rendahkan sesuka hati. Dia melangkah pergi tanpa menoleh. Ye King hanya bisa terdiam, menatap sosok itu menghilang di kejauhan. Sementara dua pengikutnya bahkan tidak berani bernafas keras. Namun sebelum Xiaoyan benar-benar lenyap, suara lembut seorang wanita tiba-tiba terdengar dari arah lain. Tunggu sebentar, bolehkah aku tahu apa sebenarnya yang terjadi di wilayah langit pembakaran itu? Xiaoyan membalas dengan suara dingin. Keluar, jika tidak, aku akan bertindak. Tatapannya menelusuri sekeliling. Gelombang kekuatan tak kasat mata perlahan menyebar dari tubuhnya. Dia sudah bersiap menyerang kapanpun jika mendeteksi sedikit saja gerakan mencurigakan. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, bahkan tanpa mengandalkan kekuatan api suci, dia sudah mampu menghadapi dan menundukkan seorang ahli di tingkat Dodi bintang 6 puncak. Sejak awal, dia tidak berniat menciptakan masalah besar. Dia hanya hendak memberi sedikit pelajaran kepada Ye King, yang sikapnya terhadap para anggota aula manusia terasa menyimpang. Bagaimanapun juga, mereka adalah sesama murid satu sekte. Tidak pantas jika dia bertindak terlalu keras. Namun tepat ketika dia hendak melangkah pergi, suara lembut tiba-tiba terdengar dari balik udara tenang. Jadi engkau yang disebut sebagai Xiaoyan dari aula manusia. Dari udara beriak lembut itu, perlahan muncul sosok seorang perempuan berpakaian putih. Tatapan bening di matanya memancarkan rasa ingin tahu yang jarang terlihat. Begitu melihat sosok itu, wajah Xiaoyan berubah sedikit. Perempuan itu mengenakan jubah putih yang membalut tubuh anggunnya dengan sempurna. Meskipun tidak dapat disebut menakjubkan hingga mengguncang negeri, keindahannya tetaplah menawan. Dengan senyum tenang yang memancarkan pesona alami dan aura berbeda dari kebanyakan orang. Hanya dari karakternya yang anggun itu saja, sudah cukup untuk membuatnya tampak luar biasa. Di sisi lain, Ye King yang semula terkejut oleh kekuatan mengerikan Xiaoyan, segera menunduk dengan hormat begitu melihat kedatangan sosok tersebut. Senior Ling Xuan. Nada suaranya berubah lembut dan penuh hormat. Sebagai murid dari aula bumi, siapa yang tidak mengenal nama Ling Xuan, sang penyihir kecil yang terkenal di seluruh kalangan murid.
Dia bukan hanya berbakat dan kuat, tetapi juga cantik, hingga dijadikan idola oleh banyak murid laki-laki. Xiaoyan menatapnya dengan dingin, suaranya datar tanpa emosi. Aku memang Xiaoyan, ada urusan apa kau mencariku? Ling Xuan tersenyum samar. Tidak ada urusan penting, aku hanya ingin melihat sendiri. Apakah Xiaoyan dari aula manusia yang dikabarkan begitu hebat benar-benar sekuat yang diceritakan? Pandangannya menatap Xiaoyan tanpa berkedip. Bagaimanapun, engkau adalah orang yang berhasil membunuh kaisar hantu kembar. Xiaoyan sedikit mengerut kening. Sekarang kau sudah melihatnya. Jadi bagaimana pendapatmu? Dia heran, sebab tidak pernah menyebarkan kabar tentang dirinya. Namun melihat sikap Ye King yang begitu menghormati perempuan ini, jelas bahwa Ling Xuan memiliki kedudukan tinggi di aula bumi. Ling Xuan memiringkan kepala, suaranya ringan namun menggoda. Kelihatannya tidak sehebat seperti yang dikabarkan. Nada suaranya mengandung sedikit ejekan, seolah sengaja ingin menantang Xiaoyan. Tak lama kemudian, senyum kecil muncul di ujung bibirnya. Ngomong-ngomong, pertandingan individu antara aula langit, aula bumi, dan aula manusia sudah berakhir. Aku ingin menantangmu dalam pertarungan 1 lawan 1. Bagaimana? Matanya berbinar, seperti anak kecil yang tak sabar menunggu permainan baru. Namun Xiaoyan menjawab datar. Aku menolak. Dia memilih tidak meladeni lebih jauh. Identitas perempuan ini belum jelas, dan dia tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu. Wajah Ling Xuan langsung memerah menahan amarah. Berani sekali kau menolak ajakanku. Xiaoyan menatapnya sebentar, lalu berbalik dengan tenang. Apakah kau tahu siapa aku? Ucap Ling Xuan kembali. Xiaoyan menjawab, aku tidak tertarik mengetahui siapa dirimu. Dan aku juga tidak punya waktu bermain permainan anak-anak. Setelah berkata demikian, dia melangkah pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan Ling Xuan yang berdiri terpaku dengan wajah geram. Kau! Suara gemasnya menggema di udara. Seumur hidupnya, belum pernah ada yang berani bersikap seperti itu padanya. Dia, Ling Xuan, sang penyihir kecil dari aula bumi, selalu menjadi kebanggaan sekte, dihormati dan dipuja oleh banyak orang. Namun hari ini, untuk pertama kalinya dia diabaikan begitu saja. Ye King yang berdiri di samping hanya bisa menelan ludah dengan gugup. Senior, lebih baik kita biarkan saja. Aku sendiri tidak sanggup mengukur kekuatan pria itu. Bahkan seranganku yang paling kuat pun sama sekali tidak menggoyahkannya. Namun amarah di wajah Ling Xuan belum surut. Aku tidak peduli. Aku akan membuat Xiaoyan itu belajar konsekuensi dari kesombongannya. Dengan wajah merah padam, dia berbalik dengan cepat. Kita pergi. Langkah kakinya bergema tajam di udara, meninggalkan tempat itu bersama Ye King yang hanya bisa menghela nafas. Ketika keduanya menghilang di kejauhan, Ye King menatap arah kepergian Xiaoyan dengan ekspresi rumi. Aneh, waktu bertarung tadi, dia jelas tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Api yang dia kendalikan terlalu menakutkan. Pikirannya bergemuruh, lalu perlahan dia melangkah mengikuti jejak seniornya. Di kediaman Wushu milik aula manusia, 4 sosok tengah duduk di halaman, tampak resah. Kenapa Xiaoyan belum juga kembali? Sudah berapa lama berlalu? Jangan-jangan dia mengalami sesuatu. Mereka saling menatap. Kegelisahan tampak jelas di wajah masing-masing. Mu Feng mendesah berat. Sudah 5 tahun berlalu sejak terakhir kali. Aku mulai khawatir. Ludi menatapnya tajam. Jangan bicara sembarangan. Kakak senior Xiaoyan tidak mungkin kenapa-napa. Kau tahu seberapa kuat dirinya. Mu Yingying menimpali dengan nada tenang. 5 tahun mungkin lama bagi kita. Tetapi bagi seseorang yang tengah menyatu dengan api suci, itu waktu yang singkat. Mereka semua terdiam sejenak, mengenang perjalanan panjang di gurun kematian. Selama 2 tahun berlatih di sana dan 3 tahun di pavilion pembakaran, kekuatan mereka meningkat pesat. Ludi dan Mu Feng berhasil menembus ke tingkat Dodi bintang 5 puncak. Sementara Mu Yingying kini telah mencapai Dodi bintang 5 puncak. Hanya selangkah lagi menuju 6 bintang. Xiao Yi yang berada di antara mereka kini sudah mencapai tingkat Dodi bintang 8 puncak. Meski untuk melangkah lebih jauh dia memerlukan evolusi baru. Xiao Yi menatap keluar halaman. Suaranya tenang namun penuh keyakinan. Tidak perlu khawatir, aku bisa merasakan bahwa kakakku baik-baik saja. Ada sesuatu yang menghubungkan kami, dan aku tahu dia tidak dalam bahaya. Mu Feng mengangguk pelan. Aku hanya penasaran, sejauh mana proses penyatuannya dengan api suci berjalan. Api itu, bahkan mendengarnya saja sudah menakutkan. Xiao Yi menatapnya. Lebih baik jangan bicarakan sembarangan. Api suci bukanlah sesuatu yang seharusnya diketahui banyak orang. Keheningan sesaat kembali menyelimuti halaman sebelum Mu Feng kembali berbicara. Ngomong-ngomong, pertandingan individu antara aula langit, aula bumi, dan aula manusia sudah berakhir. 10 hari lagi giliran pertandingan tim. Tapi, Mu Yingying melanjutkan dengan nada pelan.
Kita masih kekurangan 1 orang. Meski mencari dari murid aula manusia tidak sulit, kekompakan tim tidak bisa dibentuk begitu saja. Sebelum siapapun sempat menjawab, Ludi tiba-tiba menatap ke arah gerbang. Tunggu, lihat itu. Mereka semua menoleh serempak. Sebuah sosok dengan penguasa Suan di punggung perlahan melangkah memasuki halaman. Suara tenangnya terdengar begitu akrab. Sudah lama tidak bertemu. Semuanya, 4 pasang mata segera memantulkan cahaya keharuan. Xiaoyan akhirnya kembali. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.